Marah itu kenapa? Karena anak memaksa perintah untuk marah. Jadi teman-teman paham? Kita marah, hukum marah ada 3. Wajib kita marah, harus kita marah, haram kita marah. Marah wajib, marah harus, ini marah yang berpahala. Kalau marah kita dapat pahala. Tapi yang ketiga, kalau marah kita dapat dosa. Maknanya marah ini tengok dulu, agar aku marah ini pahala aku dapat, dosa aku dapat. Itu perlu ada kepahaman. Baik, itu hukum marah. Jenisnya marah, kita kalau marah, Al-Imam Ghazali lagi, marah ini ada 3 jenis. Yang pertama pemarah. Yang kedua kurang marah. Dan yang ketiga tak marah. Jadi saya marah sikit ni, sikit marah. Mana marah sikit je. Ini saya tak marah. Kenapa? Ini yang dia. Yang ini saya marah. Tepat. Mana dalam marah ini ada 3 perkara. Ada kita ni jenis yang pemarah, ada kita ni jenis yang kurang marah, ada kita memang tak marah. Tuh, nah, itu peringkat marah. Tuan-tuan, ya sekarang grade-nya marah, yang itu kita paham. Di dalam Islam, marah ini ada 7 grade. Tuan-tuan balik ke rumah, agak-agak tengok, aku ini kalau marah ini tingkatan yang nomor berapa? Yang pertama, marah yang syaitannya, marah yang kesyaitannya, marah syaitannya, yaitu marah yang hilang kewarasan, marah yang tak sedar, marah yang hilang kontrol. Orang kalau marah ni, maaf cakap, boleh sampai membunuh orang. Itu namanya marah syaitannya, marah yang kesyaitan. Dia kalau marah, dirinya hilang, akalnya hilang, yang ada syaitan mengawalinya. Itu seburuk marah, ini marah yang pertama. Yang kedua, marah yang katakan buruk ni, yang kedua, marah yang sabu'iyah. Sabu'iyah itu maknanya marah yang ganas, marah yang agresif, marah yang buas. Sabu'iyah namanya buas. Ya, tuh, buas itu maknanya macam. Dia kalau marah mesti main tangan, melempam lah, menumbuk lah, menendang lah, membaling lah, menghempas. Itu sabu'iyah. Tapi tak sampai menghilangkan nyawa. Tapi kalau syaitannya boleh hilang nyawa. Ada orang kalau marah mesti akan main tangan, melempam lah, menumbuk lah, membaling, menendang lah. Itu namanya sabu. Itu marah yang paling buruk yang kedua. Na'udzubillah. Jangan tuan-tuan kalau marah pada tingkat yang kedua. Bawa sikit. Marah namanya bahimia, yaitu marah bahim namanya binatang. Marah binatang. Dia kalau marah suka menyumpah. Dia tak menyumpah, menumpuk. Tapi kalau marah menyumpah. Gajah lah, monyet lah, hantu lah, buaya lah. Kalau marah mesti lori ujung negara datang ke telinga kita. Ayo sampai pengsan-pengsan dulu. Ayo kita pun tak tahan dulu. Orang marah macam ni, apa dalam bahasa orang yang lainnya, mencarut. Dia kalau marah mesti mencarut. Bahasa binatang akan keluar. Ganggu dia cakap. Itu yang ketiga. Ini pun marah yang buruk dalam Islam. Na'udzubillah. Kadang-kadang kita kalau marah mesti akan keluar bahasa binatang. Yang keempat, ini yang paling banyak. Orang marah paling banyak marah keempat. Marah yang ammarah. Marah yang ammarah, nafsu ammarah. Ammarah ini maknanya marah dengan meninggi suara, emosional. Dia kalau marah mesti beremosi. Diam kamu, keluar kamu, berhenti kamu. Atau mungkin dengan menjerit, ya, marah tazan. Namanya marah tazan. Jadi kalau marah dia suka menjerit, ya, tak kira tengah-tengah malam buta pun marah juga. Itu namanya marah tazan.
Ammarah, itu yang keempat. Yang kelima, mungkin anak kalau marah jenis yang kelima, marah yang lawwam. Lawwam itu marah dengan bersikap. Dia kalau marah dia tak cakap, dia bodoh no. Bahasa pun jadi mahal. Dah makan bang? Belum. Nak pergi ke? Iya. Bila balik? Entah. Ada sepatas apa? Itu namanya lawwam, marah dengan bersikap. Tapi bukan marah, cuma tak menjerit, tak berkesan dan tak main tangan. Itu namanya lawwam, marah yang bersikap. Sikap dia tak indah. Dia kalau marah tak indah, buat dono, buat selamba. Itu yang kelima. Dan ini pun yang paling banyak. Dan ini kata Imam Al-Ghazali, marah yang kelima ini marah yang terbaik dari yang tidak baik. Paham tak? Marah yang paling elok dari yang tak elok, murni. Yang keenam ini marah yang elok lah, marah yang mutmainnah, yaitu marah yang tenang. Dia kalau marah, dia cool, dia kontrol, dia kawal. Marah, macam tak marah, tapi marah. Atau dia sama, ada marah dan marah dia sama je. Ini bagus. Kalau tuan-tuan marah yang mutmainnah, isteri awet muda nanti. Kalau tuan marah mutmainnah, isteri panjang umur nanti tu. Sama lah. Kalau isteri tuan-tuan marah yang mutmainnah, tuan-tuan awet muda nanti. Kenapa dia? Marah tak marah dia sama. Dia disimpan, tapi dia kontrol. Ini yang baik. Tapi jarang-jarang. Bukan tak ada, tapi jarang-jarang. Pasal tuan-tuan cek, aku ni kalau marah-marah, anak dia tahu. Anak pun kalau marah jenis yang kelima, itu saja. Dia tahu dia dah tua ni, jadi yang keenam pun tahulah. Dia tahu kan. Dan yang terbaik, marah yang ketujuh, marah yang mardiyah, marah yang diredai Allah. Yaitu kalau marah, dilepaskan kemarahannya, ngaji, sembahyang, baca Quran, kemas rumah, bukan dilepaskan kemarahan dengan benar-benar baik. Itu marah yang mardiyah, yang terbaik. Tuh gambarnya. So tuan-tuan balik ke rumah cek, aku ni marah berapa? 1, 2, 3 itu marah yang paling jelek. Marah yang paling tak elok 1, 2, 3. Syaitannya, sabu'nya, bahimnya. Yang kebanyakan kita kalau marah, nomor 4, nomor 5, ammarah dan lawwamah. Dan lawwamah jadi marah yang paling elok dari yang kurang elok. Marah itu tak elok, tapi yang paling baik lawwamah. Yang terbaik 2 yang bawah, 6 dengan 7. Baik, itu peringkat marah. Dan yang terakhir, jenis marah. Kalau tuan-tuan marah, kita ni jenis yang mana? Tadi peringkatnya ada 7. Jenisnya ada 4. Coba tuan-tuan cek yang jelas ni. Marah ada 4 jenis. Peringkatnya ada 7 tadi. Yang pertama, cepat marah, cepat reda. Yang kedua, cepat marah, lambat reda. Yang ketiga, lambat marah, cepat reda. Yang keempat, lambat marah, lambat reda. Ulangi. Tuan-tuan, kita ni kalau marah ni jenis yang mana? Kita kena tahu ukuran kita ni di mana. Yang pertama, cepat marah, cepat reda. Ada orang marahnya cepat, tapi redanya cepat. Ini biasa orang yang cakap banyak, biasanya marahnya cepat, tapi redanya cepat. Kalau tuan-tuan berhadapan orang yang begini, jangan ambil hati. Nanti kita sakit hati. Kita masuk bengkel depan marah, dia
mesti buka lagi dada, dah elok pula dia dengan aku dah. Kita sakit hati tu. Pasal apa? Pasal dia ni jenis cepat marah, cepat reda. Yang kedua, yang paling buruk, yang kedua ni, cepat marah, lambat reda. Kalau tuan-tuan isteri jenis yang kedua tu tuan, kita ni jantungan mampu cepat. Bengkel je, kecil punya marah 2 bulan baru reda tu. Aduh, sampul urut dada sampai lepet dada kita tu. Ini yang kedua, ini yang paling buruk ni. Cepat marah, lambat reda. Yang terbaik, yang ketiga, lambat marah, cepat reda. Best one. Kalau tuan-tuan marah, jadilah kita kategori yang ketiga. Marah lambat, reda cepat. Ni yang ketiga. Tapi jarang-jarang akad. Kita banyak membukti Izan. Tuh. Dan yang keempat, lambat marah, lambat reda. Marahnya lambat, redanya pun lambat. Ini biasa orang yang kurang cakap. Orang yang pendiam biasanya suka menyimpan. So, disinilah kategori tentang marah di dalam Islam. Jadi tuan-tuan muslimin yang sidang Jumat dan Allah, kita masih banyak lagi berbicara tentang marah. Ya. Yang jelas, Islam hanya ajar kita 2 perkara saja. Jangan kita jadi orang yang pemarah, dan jangan perangai kita menjadikan orang lain menjadi marah. Karena tuan-tuan hidup dalam isu marah ada 2. Jangan kita jadi pemarah, dan jangan perangai kita menimbulkan orang lain marah. Nanti mungkin kita bukan pemarah, tapi perangai kita suka menyebabkan orang marah. Ada orang dia tak marah, tapi suka apa dalam bahasa lawaknya budaya sate. Cucuk-cucuk, kipas-kipas, bakau-bakau itu yang jadi hamil. Engkau bukan pemarah, tapi engkau punya perangai. Orang lain jadi marah. Kalau yang marahnya 1 orang, kita boleh bayar. Tapi kalau yang marahnya 1 Malaysia, siapa nak bayar? Itu kan maksudnya. Kalau yang marah orang 1 kampung, macam mana nak bayar orang yang marah lagi itu? Jangan. Demam gitu. Jangan kita punya perangai suka marah, dan jangan pernah kita menjadikan orang lain marah dengan kita. Tolong tuan-tuan hidup kita dalam marah, hanya Allah minta pada kita 2 perkara. Kalau tuan-tuan pemarah, kurangkan marah, redakan marah, kontrol marah, kawal marah. Itu kalau tuan marah. Tapi kalau tuan-tuan menjadikan orang marah, tak ada cara lain melainkan dengan minta maaf pada orang yang menjadikan kita marah pada mereka. Itulah konsep tentang marah. InsyaAllah kita akan bincang nanti tentang tanda-tanda marah, akibat marah, dan bagaimana cara nak mengawal marah. Allahu a'lam. Al-Fatihah.